Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian tentang kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, dan di pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji jangan membanggakan amal. Di bab kedua kita akan mengkaji tentang ibadah dan usaha harus seimbang. Pertama, aradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasy syahwatil khafiyah wa iradatuka al asbab ma'a iqamatillah fi tajrid inhitatu anil himmatil aliyah. Keinginanmu untuk berkonsentrasi atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Dia telah menetapkan agar berusaha merupakan bagian dari syahwat tersembunyi. Keinginanmu berusaha padahal Dia menetapkan untuk konsentrasi beribadah merupakan bentuk penurunan semangat yang tinggi. Keinginan Anda untuk mengkonsentrasikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari segala usaha, pekerjaan dan tindakan yang sebenarnya tidak terlarang secara syar'i, bahkan tidak pula makruh, merupakan bagian dari syahwat yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana telah mengatur segala urusan hamba-Nya, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Tidak ada seorang manusia pun di dunia kecuali ia berada di bawah pengaturannya, walaupun ia kafir. Walaupun Anda mengkonsentrasikan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Anda tetap harus berusaha dan bekerja demi menghidupi diri sendiri dan keluarga. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwa rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, akan tetapi harus dicari dan diusahakan. Jika pekerjaan Anda hanya di masjid, maka tidak ada rezeki yang menghampirinya. Hal ini sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Keinginan seorang hamba yang menyelisihi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya adalah bentuk syahwat tersembunyi. Sebagai seorang hamba, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menjalankan sesuatu yang telah ditetapkannya. Kita tidak memiliki kemampuan apapun. Semua kekuatan dan kekuasaan berada di tangannya. Janganlah sampai kesombongan merasuk ke dalam diri sehingga merasa paling hebat dan tidak membutuhkan siapapun, bahkan terhadap Sang Pencipta. Ini adalah sebuah tindakan kriminal dalam akidah yang harus dibuang jauh-jauh. Dalam setiap ketentuannya pasti ada hikmah dan faedah yang sebagian besarnya tidak mampu diketahui oleh akal manusia. Sebaliknya, keinginan kita untuk berusaha dan melarutkan diri di dalamnya sehingga lalai beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk keterpurukan dari semangat yang tinggi. Di zaman sekarang dikenal dengan istilah workaholic, bekerja terus-menerus tanpa mengenal lelah dan istirahat, bahkan jikalau tidak bekerja maka ia akan sakit. Tindakan seperti ini juga tidak diizinkan oleh syariat. Bagaimana mungkin Anda melarutkan diri dalam pekerjaan?
Ini ada sebuah kata mutiara. Keinginan seorang hamba yang menyelisihi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya adalah bentuk syahwat tersembunyi. Itu adalah. Jadi keinginan kita yang menyelisihi ketentuan Allah dalam syariatnya adalah bentuk syahwat tersembunyi. Kita lanjutkan. Padahal Sang Pencipta telah mengatur Anda untuk melarutkan diri dalam ibadah kepadanya apabila telah tiba waktunya. Hal ini agar Anda bisa bersamanya, menyaksikannya dan merasakan kenikmatan di hadapannya. Ketika Anda lalai dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala dan sibuk dengan usaha-usaha yang bersifat keduniaan, maka Anda telah terperosok dalam jurang kehinaan. Anda telah kehilangan semangat yang seharusnya dimiliki seorang muslim, yaitu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhoannya. Orang yang memiliki semangat tinggi selalu mengharapkan sesuatu yang diharapkan oleh penciptanya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menginginkannya untuk beribadah, maka ia akan beribadah. Jikalau dia menginginkannya untuk bekerja dan berusaha, maka ia akan mengerjakannya. Kita adalah hamba, dan seorang hamba harus rela terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Tuannya. Jikalau Tuhan menetapkan untuk beribadah, maka seorang hamba harus mengerjakannya. Jikalau Tuhan menetapkan untuk berusaha, maka ia juga harus mengerjakannya sepenuh hati. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait materi pada bab 2 tentang ibadah dan usaha harus seimbang. Jadi mencerminkan kepada kita semua untuk selalu beribadah dan berusaha sehingga keduanya dalam kondisi seimbang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.